Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma shfi mardal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan kitabul jihad, hadis 1301. Faqala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dawrain. Amin. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man radiya billahi rabba, barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Rabb itu pemelihara, wabil islami dina, dan ridha Islam sebagai agamanya. Din itu artinya aturan. Nabi Muhammadir Rasulah, dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Wajabat lahul jannah, pasti baginya surga. Yang dimaksud pasti surga ini maksudnya akhirnya masuk surga, bukan berarti pasti surga alias tidak mampir neraka. Tidak harus begitu, karena orang masuk surga itu dengan rahmat Allah, sementara masuk neraka dengan sebab dosa-dosanya. Nah, maka kalau dia mendapatkan rahmat Allah tetapi setelah dibersihkan dosa-dosanya dulu di neraka, maka masih bisa seperti itu. Sehingga kata-kata wajibat lahul jannah ini bukan berarti apa? Bebas dari neraka ya, tapi pasti masuk surga meskipun sebelumnya masuk neraka. Nggak ada masalah, yang penting akhirnya masuk surga. Dan kata-kata ini wajibat lahul jannah menunjukkan bahwa dia matinya husnul khatimah. Karena kalau dia su'ul khatimah, mati kafir, tidak akan masuk ke dalam jannah. Fa'ajibalaha, maka takjub karena kalimat tersebut Abu Sa'id. Jadi lam laha di sini artinya karena kalimat tadi, karena lamnya disebut lam ta'lil. Faqala, maka Abu Sa'id mengatakan, a'idha alayya, ulangilah kalimat itu kepada saya ya Rasulullah. Ini menunjukkan bolehnya seorang murid minta diulangi keterangannya oleh guru, tidak masalah. Tetapi kita sebagai murid harus paham bagaimana sifat guru kita. Ada guru kita itu yang suka tidak sabaran, suruh ngulangi malas dia. Nah, maka jangan kita minta diulang lagi. Fa'adaha alaih, lalu Nabi pun mengulangi kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kamu jadi guru, jadilah guru yang mudah, murah. Diminta mengulangi, ulangi. Diminta dijelaskan lagi, jelaskan lagi. Ya, ringan, mudah. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, wa ukhra, dan ada yang lain. Maksudnya apa? Ukhra ini takdirnya apa? Takdirnya adalah khaslatun ukhra. Ada perkara yang lain yang juga menyebabkan masuk jannah. Kalau yang tadi kan 3 hal. Nah, sekarang perkara yang lain yang menyebabkan masuk jannah. Yarfa'ullahu biha, yang Allah itu mengangkat dengan ukhra tadi, al-abda, seorang hamba, mi'ata darajatin fil jannah, 100 derajat di dalam jannah. Jadi tidak hanya masuk jannah, tapi masuk jannah tingkat tinggi. Jadi tadi sabda yang biasa, sekarang sabda yang lebih dahsyat lagi. Ma baina kulli darajatain, antara setiap 2 derajat, kama baina samai wal ardi, seperti antara langit dan bumi. Qala, Abu Sa'id mengatakan, wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu khaslah tersebut? Maka beliau mengatakan, al jihadu fi sabilillah, al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah. Diulang 2 kali oleh Nabi, ini untuk takkid. Karena biasanya Nabi kalau ingin mentakkid sesuatu maka diulang-ulang, sehingga muncullah kaidah mengatakan ma takarrara taqarrara. Sesuatu yang diulang-ulang maka akan menetap. Kadang beliau mengulanginya 3 kali, kadang beliau mengulanginya
2 kali. Dalam hadis yang sahih a'adaha thalathan, beliau ulang 3 kali. Tapi dalam hadis ini beliau hanya mengulang 2 kali. Nggak ada masalah ya, karena kadang 3, kadang 2. Maka hadis ini menunjukkan fadilahnya jihad fisabilillah, menyebabkan masuk surga tingkat tinggi. Karena itu dalam hadis yang populer, dirwatu sanamil Islam, bahwasanya puncak dari amalan Islam jihad. Nah, karena ini adalah puncak dari amalan, maka pahalanya pun juga disesuaikan, yaitu derajat surganya paling tinggi 100 derajat. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan surga tingkat tinggi dengan tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. 1302 wa an Abi Bakr bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi bapak sama anak semuanya Abu Bakar sama Abu Musa. Sami'tu Rasul Abi radhiyallahu anhu wa huwa, sementara bapakku Abu Musa bi hadratil adu, di hadapan musuh. Yaqulu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya abwabal jannah, pintu-pintu jannah adalah tahta, di bawah, dhilalis suyuf, naungan-naungan pedang. Maksudnya surga didapat dengan melakukan jihad. Jihad disebut naungan pedang karena kita berada di bawah pedangnya musuh. Musuh pedangnya di atas sana, nah kita di bawahnya gini. Maka ini adalah kinayah bahwasanya untuk mendapatkan surga lakukanlah jihad fi sabilillah. Berarti fadilahnya jihad masuk surga. Faqama, berdirilah rajulun, seorang laki-laki, rathul hayati, yang sederhana kondisinya. Ini kalau diterjemahkan perkata ya, rathu sederhana, al hayati kondisinya. Di dalam syarah disebutkan yakni khaliqus thawb, bajunya sudah usang. Jadi sederhana kondisinya artinya bajunya sudah usang, dan dia bukan orang kaya. Orang kaya biasanya bajunya indah-indah, bagus-bagus. Ini seandainya berat nggak usah dihidupkan, nggak apa-apa juga, no? Faqala, maka berkatalah dia, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, a'anta, apakah engkau sami'ta, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza, mengucapkan hadis ini? Ini bukan nggak percaya, tapi tabayyun, tahaqquk, tasabbut ya, supaya dia yakin betul-betul ini sabda Nabi nih, saya nggak salah dengar nih. Qala, dia mengatakan, na'am ya, sabda Nabi. Faraja'a, maka dia pun kembali ila ashabi, kepada sahabat-sahabatnya. Faqala, dia mengatakan, aqra'u alaikumussalam, saya ucapkan salam kepada kalian. Maksudnya apa? Salam perpisahan. Saya pisah ya, ini perjumpaan terakhir kita. Karena dia pengen maju ke depan sampai mendapatkan mati syahid. Thumma, kemudian kasara, dia pun memecahkan jafna sayfihi, sarung pedangnya. Disebut jafnun, disebut juga ghamdun. Maka ghamdu atau jafn sama. Fa'alqahu, lalu dia lemparkan sarung pedangnya tadi. Thumma, kemudian masya, dia berjalan bisayfihi, dengan pedangnya, ilal adu, ke arah musuh. Fadaraba bihi, lalu dia memukul dengan pedang tadi, hatta qutil, sampai dia dibunuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk mendapatkan mati syahid, sehingga begitu diberi tahu bahwasanya di bawah naungan pedang ada surga, dia langsung maju ke depan karena dia pengen dapat surga tersebut. Dan orang yang jujur di dalam mencari mati syahid, Allah akan kasih dia seperti orang ini. Dia jujur mati syahid, buktinya dia melakukan 2 hal. Yang pertama, dia pamit sama teman-temannya, berarti sudah siap mati. Tampaknya saya akan mati ini karena saya maju ke depan. Dan namanya maju ke depan pasti akan dikeroyok oleh musuh, maka kemungkinan mati sangat besar. Kemudian yang kedua, dia pecahkan sarung pedangnya, seolah-olah sudah tidak berharap lagi bahwa pedangnya masih dia bawa lagi sampai pulang. Maka karena dia sudah tidak berharap membawa pedang lagi ketika pulang, ya sarung pedangnya dibuang. Udah, nggak perlu sarung pedang, karena saya insya Allah akan sampai ke bidadari surga. Ini semangatnya para sahabat terhadap surga. Bagaimana dengan kita? Nah, ini masih PR untuk kita. Apakah kita juga bisa semangat sebagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jangan sampai kita hanya membaca-baca saja, tetapi semangatnya tidak bertambah sama sekali.
Berikutnya 1303. Wa an Abi Absin Abdurrahman bin Jubairin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tidaklah ighbarrat berdebu qadama kedua kaki abdin seorang hamba fi sabilillah di jalan Allah, fatamassahun nar lalu menyentuh hamba tadi neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita melakukan jihad fisabilillah, kemudian telapak kaki kita berdebu, maka tidak bakal disentuh oleh api neraka. Berarti apa? Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tersentuh neraka, itu gara-gara dosanya belum diampuni. Jadi di akhirat kan cuma ada dua kan? Ada surga, ada neraka. Surga itu kita masuknya karena rahmat Allah. Neraka itu kita masuknya karena belum dapat ampunan. Nah, kalau dijamin di sini tidak mungkin tersentuh neraka, berarti dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata-kata fi sabilillah ini maksudnya adalah jihad, dengan bukti hadis ini disebutkan dalam kitabul jihad. Tapi sebagaimana kita tahu, fisabilillah itu ada dua makna. Ada makna sempit, ada makna luas. Makna sempitnya jihad, makna luasnya semua yang meridhakan Allah, itu namanya fisabilillah. Sehingga hadis ini ditampilkan oleh Imam Bukhari dalam kitabul Jum'ah. Karena kalau kita berjalan ke Jumatan, itu juga termasuk fisabilillah. Kemudian kalau terkena debu ketika jalan ke Jumatan, maka sudah termasuk ini. Termasuk ini juga adalah kalau kita sholat ke masjid padahal turun hujan. Karena biasanya kalau turun hujan, nah itu maka debu akan terciprat oleh air hujan, akhirnya mengenai kaki kita. Karena itu yang semangat ke masjid meskipun turun hujan, silahkan, gak ada masalah. Meskipun rukhsah untuk kita sholat di rumah, shallu fi buyutikum. Tapi kalau semangat ke masjid, silahkan, gak ada masalah. Sahabat Nabi juga seperti itu. Ada yang condongnya kepada rukhsah, ada yang condongnya kepada azimah. Kalau condong kepada rukhsah, ada hujan, salat di rumah. Condong kepada azimah, ada hujan, berangkat. Kenapa? Ya kebarat, ya mencari debu yang mengenai kaki dia. Tapi seperti ini jangan dipaksakan, ya. Artinya kalau kita berangkat ke masjid, maka kita paskan di beletok, kemudian kita injak beletok tadi. Kenapa Pak? Lihat cari yang beletok supaya ikhbarat. Nah, itu nggak benar. Beramal itu jangan takalluf, beramal itu normal-normal saja. Misalnya Rasulullah bersabda, pahala sesuai dengan beratnya amalan yang kamu lakukan. Nah, jangan dipaksa berat-berat sendiri. Salat malam misalnya, kita berada di tempat yang tertutup, tidak ada jendela, tidak ada kipas, sehingga gemprobios keluar keringat supaya pahalanya banyak, salah seperti itu. Itu namanya takalluf. Salat normal aja. Biasanya salat di mana? Di musola. Ya udah, salat di musola. Nggak perlu kita cari kamar yang paling pengap, yang paling susah untuk kita bernafas, sehingga salatnya jadi paling berat. Nggak perlu begitu, ya. Nah, maka ini berdebu ini jangan ditakallufi, tapi biar saja normal sesuai dengan kondisi yang menyebabkan kita berdebu sendiri. Berikutnya 1304. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar, tidak masuk ke dalam neraka rajulun, seorang laki-laki, demikian juga perempuan, maka yang dia itu menangis min, dari sebab khasyatillahi, takut kepada Allah, hatta sehingga ya'udal labanu, kembalilah susu itu fid dor'i, pada tetek. Padahal tidak mungkin susu kembali pada tetek, berarti dia juga tidak mungkin masuk neraka. Wala yajtami'u, dan tidak akan kumpul ala abdin, pada seorang hamba, ghubarun, debu, fi sabilillah, di jalan Allah, wa dukhanu jahannam, dengan asap neraka jahannam. Hadis ini menunjukkan fadilahnya jihad, tidak akan terkena asap jahannam. Kalau asapnya saja tidak kena, apalagi apinya juga tidak kena. Karena kadang-kadang kita itu tidak terkena api, tapi terkena asap. Kita bakar sampah misalnya, apinya nggak kena,
tapi asapnya kena, terganggu juga. Nah, di sini disebutkan asapnya saja tidak kena, apalagi apinya tambah tidak kena. Jadi ini maksudnya tidak masuk neraka, ya, karena kalau masuk neraka pasti terkena api neraka tersebut. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan ini sama, ya, fisabilillahnya bisa diartikan khusus, bisa diartikan umum. Kaidah asalnya kata-kata fisabilillah kalau dimutlakkan itu maksudnya adalah jihad. Tetapi boleh diartikan umum ketika kita mendapatkan qarinah yang menunjukkan hal tersebut. Misalnya tadi, ya, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shalatul Jumu'ah. Dan memang kalau kita lihat hadisnya yang panjang itu disabdakan oleh Nabi SAW, itu dikaitkan oleh perawinya sendiri dengan ibadah Jumat. Jadi tidak hanya Imam Bukhari, perawinya langsung. Perawi hadis itu lebih paham terhadap riwayatnya. Ar-rawi adra bima rawa. Ar-rawi, perawi hadis, adra, lebih paham, bima rawa, dengan apa yang dia riwayatkan. Sehingga kalau perawi saja mengatakan fisabilillah di situ adalah umum termasuk Jumatan, maka kita ikuti penafsiran perawi tadi. Karena faedahnya adalah seperti ini. Ar-rawi adra bima rawa. Perawi hadis lebih paham terhadap isi hadis yang dia riwayatkan. Karena dia mendengar langsung dari Nabi SAW. Jadi pahamnya bagaimana? Langsung dari Nabi. Kalau itu adalah tabi'i berarti dia mendengar langsung dari sahabat. Berarti pahamnya bagaimana? Sesuai dengan apa yang dia dengar dari gurunya tadi. Kemudian hadis ini menunjukkan juga fadilah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh menangis karena takut kepada Allah, misalnya menangis karena dosa-dosa. Dosa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Nah, teringat dosa-dosa akhirnya menangis, menyesali perbuatan dosanya yang dulu. Ini sudah termasuk baka min khasyatillah. Karena tidak semua orang menangis itu min khasyatillah. Ada orang mendengarkan murattal saking merdunya sampai terharu hatinya, sampai menetes air matanya. Nah, kata guru kami Syekh Abdul Karim Al-Khudayyir, seperti ini bukan termasuk baka min khasyatillah, tapi baka minal merdu. Apakah ada fadilahnya? Wallahu a'lam. Ya, jelas yang menangis lebih utama daripada yang tidak menangis, karena berarti hatinya lebih lembut, ya kan? Tetapi apakah itu termasuk min khasyatillah? Tidak, karena sama sekali dia penyebab nangisnya bukan karena takut kepada Allah, tapi karena terhanyut oleh nadanya yang sangat merdu tadi. Kan kadang-kadang ada nada sedih kan? Nah, karena nadanya sedih akhirnya hatinya ikutan sedih. Hatinya sedih akhirnya menangis. Nah, itu nangisnya karena nada yang sedih. Kemudian ilmu bahasa, ad-dor'i apa artinya tadi? Artinya apa? Tetek. Tetek itu adalah susunya binatang. Jadi dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama dor'on untuk binatang, yang kedua sadyun untuk cewek, yang ketiga untuk antum sanduah. Sanduah. Jadi kalau perempuan sadyun lebih ringkes, tapi kalau cowok sanduah lebih ribet bahasanya. Padahal teteknya laki-laki lebih kecil, ya enggak? Tapi namanya lebih ribet. Dan ini menunjukkan kayanya bahasa Arab. Kalau Indonesia nyebutnya tetek aja, laki-laki, perempuan, binatang sama. Tapi kalau bahasa Arab dor'on sadyun sanduah. Tapi kadang-kadang juga sadyun digunakan untuk makna laki-laki. Nggak ada masalah, itu tawassuk namanya. Berikutnya 13:15. Nah, 13:05. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ainani, ada 2 mata la tamassuhuma, yang tidak menyentuh keduanya an-naru, api neraka. Yang pertama ainun, 1 mata bakat yang menangis min khasyatillahi, dari sebab takut kepada Allah, termasuk tadi teringat dosa-dosa. Yang kedua wa ainun, dan 1 mata batat yang bermalam tahrusu, menjaga fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kata-kata batat ini kharaja makhrajal ghalib, karena biasanya malam hari orang melakukan tidur sehingga harus ada yang berjaga. Karena itu seandainya ada yang berjaga di siang hari, termasuk atau tidak? Termasuk, karena kharaja makhrajal ghalib itu tidak untuk membatasi. Ma kharaja makhrajal ghalib falaysa lil hasri. Sesuatu yang kharaja makhrajal ghalib, yang munculnya karena kebiasaan, itu tidak untuk membatasi. Maka di sini dikatakan bermalam karena biasanya jaga itu malam. Seandainya jaga siang gimana? Sama saja. Terus fisabilillah di sini gimana? Apakah khusus ataukah umum? Insya Allah dua-duanya bisa. Karena kalau harus khusus, yaitu jihad, kapan kita akan melakukannya? Di Indonesia tidak ada perang nih. Nah, maka di pesantren ada jadwal jaga malam, santri yang lain tidur supaya asramanya aman, tidak ada yang maling dan sebagainya, ada yang jaga. Mudah-mudahan termasuk batat tahrusu fi sabilillah. Tapi harus meridhokan Allah. Tidak disebut fisabilillah kecuali kalau meridhokan Allah. Kalau tidak meridhokan Allah, bukan fisabilillah. Berjaga malam tapi menggunjing temannya, mana fisabilillah? Tidak ada. Berjaga malam tetapi melihat cewek-cewek yang lewat, nah, gimana fisabilillah? Berjaga malam tetapi menyetel musik, haram menurut salaf. Salaf itu adalah sahabat tabi'in, tabi'un tabi'in, haram. Ijma' yang mengatakan boleh adalah Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Karena itu sampai hari ini saya masih tidak mau pakai musik kecuali rebana atau anak-anak kecil. Anak-anak kecil masih belum kena hukum. Ya sudah, anak-anak kecil susah untuk kadang-kadang mencari nasyid, apa misalnya menghafal nama-nama nabi, ya, kita cari yang tanpa musik nggak ada. Ya sudah, untuk anak-anak kecil ya mudah-mudahan masih longgar nih, karena masalah ini juga keharamnya bukan hitam putih. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia mengatakan haditsun hasan. Berikutnya 1306. Wa an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man siapapun jahaza yang menyiapkan ghazian untuk orang yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah, faqad ghaza, maka sungguh dia telah perang. Faman khalafa, dan barang siapa yang menggantikan ghazian, seorang yang berperang, menggantikan di mana? Fi ahlihi, pada keluarganya yang ditinggal di rumah. Menggantinya dengan cara apa? Bi khairin, dengan cara yang baik. Faqad ghaza, maka sungguh dia telah berperang. Hadis muttafaqun alaih. Yang dimaksud telah berperang ai adraka thawabal ghazwah, dia mendapatkan pahala perang. Jadi orang yang mendapatkan pahala perang tidak hanya satu orang, tapi 3 orang. Satu, orang yang berangkat jihad dan dia ikhlas karena Allah, dapat pahala perang. 2, orang yang ngasih bekal kepada si mujahid tadi, jahaza, menyiapkan, yaitu menyiapkan perbekalan. Anda mau jihad, iya, butuh dana berapa? Selama perjalanan butuh 2 juta. Baik, 2 juta tidak usah kamu ambil dari kantongmu, dari kantong saya saja. Karena saya tidak bisa berangkat. Antum berangkat, saya kasih uangnya. Nah, ini sama dengan dapat pahala perang. Yang ketiga, orang yang tidak ikut perang juga tidak membawakan bekal, tidak memberikan bekal, tapi dia menggantikan posisi si mujahid tadi, mengurusi keluarganya yang di rumah. Selama kamu jihad 2 bulan, maka kehidupan keluargamu saya tanggung. Yang mengantar anak-anakmu sekolah saya. Istrimu seharinya butuh berapa untuk beli sayur dan sebagainya, saya yang tanggung. Nah, itu berarti khalafa, menggantikan, bi khairin, dengan baik. Kata-kata bi khairin menunjukkan kalau menggantinya tidak dengan baik, tidak dapat. Contohnya bagaimana? Malah selingkuh dengan istri si mujahid. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nabi pernah marah-marah gara-gara ada orang yang selingkuh dengan istri mujahid fi sabilillah. Kana bi bitais aw kullama nafarna fi sabilillah, apakah setiap kali kami berangkat jihad fi sabilillah,
Takhallafa ahaduhum, lalu ada salah satu mereka yang tidak ikut jihad. Lahu nabibun kanabi bitais, lalu dia bertingkah seperti tingkahnya kambing jantan. Maksudnya apa? Hubungan intim dengan siapa? Istri mujahid. Kurang ajar banget kan? Temannya sibuk jihad, malah dia nggoda istrinya si mujahid. Mana aihdahunal kuthbah minal laban, cuma ngasih sedikit dari susu kepada si cewek tadi, dirayu supaya mau, kemudian akhirnya zina dengannya. Alhamdulillah. Wallahi la aqdiru ala ahdihim, kalau saya mendapati orang seperti itu, illa nakaltuhu bih, sungguh saya akan bikin kapok terhadapnya supaya orang-orang lain tidak ada yang melakukan. Nakal itu dihukum yang membuat kapok orang lain. Hukumannya apa? Ada kalanya rajam, ada kalanya cambuk. Kalau dia belum menikah berarti cambuk. Kalau dia sudah menikah maka rajam. Nah, ini hukuman yang nakal yang bikin kapok kepada orang lain. Nah, itu contoh yang bisyarrin ya. Dan dari hadis ini diambil pelajaran, semua kebaikan kalau kita andil di dalamnya maka kita dapat pahala. Sekarang ini majelis ilmu, ini kebaikan. Andilmu apa di sini? Saya menyiapkan meja ini, dapat pahala. Menyiapkan layar ini, dapat pahala. Menghidupkan kipas angin ini, dapat pahala. Yang ngasih dana untuk pesantren ini, ya, misalnya dana listriknya, dana lampunya, yang merekam ini, semuanya dapat pahala. Jadi yang dapat pahala tidak hanya 2 orang, pembicara dan pendengar, tidak. Semua yang ikut andil, ya, semua yang ikut andil. Karena itu setiap ada kebaikan, mari kita ikut andil supaya dapat pahala. 1307 wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati, sedekah yang paling afdal, yang pertama adalah dillu, naungan, fustatin, kemah fi sabilillah, di medan jihad fi sabilillah. Yang kedua wa manihatu, dan peminjaman, khadimin, budak, meminjamkan budak fi sabilillah, di jalan Allah. Yang ketiga atau taruqatu fahlin, binatang yang sudah bisa dikawinkan dengan pejantan. Taruq itu artinya ditunggangi. Ditunggangi maksudnya dikawinkan. Maksudnya hewannya ini sudah dewasa, sudah bisa dikawinkan. Dikawinkan dengan siapa? Dengan fahlin, dengan hewan pejantan. Fi sabilillah, di medan jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia mengatakan hasan sahih. Yang dimaksud afdal itu maksudnya paling besar pahalanya. Jadi sedekah yang paling besar pahalanya ada 3. Ketika ada mujahid fisabilillah berangkat, maka kita kasih dia kemah. Anda mau berangkat jihad? Iya. Saya kasih sangu Anda kemah. Nanti dimanapun berhenti, ini kemah bisa dipasang. Bisa dikasih, bisa dipinjamkan. Yang penting dhillu fustatin, memberikan naungan kemah. Yang kedua, manihatu khadim, meminjamkan budak. Artinya selama kamu jihad fisabilillah, maka urusan masak dan sebagainya nggak usah kamu urusi. Saya pinjami budak saya menemani kamu. Budak saya ini yang bagian masak dan sebagainya. Cuci baju budak saya ini, masakkan untuk kamu budak saya ini. Pokoknya antum fokus saja untuk jihad fisabilillah. Zaman sekarang nggak ada budak. Sebagaimana yang lain-lain yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang melakukan satu aktivitas sabilillah. Misalnya kalau zaman sekarang saya mengajar di mana-mana, disiapi oleh seseorang mobil. Ini mobilnya dipakai dimanapun silahkan. Pokoknya ambil saja kalau perlu. Nah, itu berarti manihatu sayyaratin fi sabilillah, meminjamkan, gak harus ngasih. Dan manihah ini meskipun peminjaman, tetapi memberi pun juga termasuk manihah. Dan memberi lebih utama daripada apa? Meminjamkan. Karena kalau memberi berarti sudah lepas, sementara kalau meminjamkan dia masih memilikinya. Demikian juga taruqah tadi, meminjamkan atau memberikan hewan yang sudah dewasa, yang sudah siap dikawinkan dengan pejantan. Yang kita kasih yang sudah dewasa, karena kalau belum dewasa ditunggangi itu nggak kuat nih. Untuk perjalanan jihad fisabilillah itu nggak kuat.
Nah, maka supaya kuat untuk perjalanan jihad, kasih yang sudah dewasa, yang sudah tarufatu fahlin. Dan ini bisa diberikan, berarti hibah, bisa juga dipinjamkan. Berarti istilahnya apa? Manihah. Manihah atau ariyah, ya, dipinjamkan. Kalau sudah selesai keperluannya dikembalikan. Itu namanya manihah. Dan ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu bertingkat-tingkat. Maka sedekah yang paling besar pahalanya adalah yang berkaitan dengan fi sabilillah. Sedekah yang berkaitan dengan jihad fi sabilillah. Nah, di Indonesia tidak ada jihad fi sabilillah. Berarti apa yang paling besar pahalanya dari sedekah yang ada? Yang senilai dengan jihad fi sabilillah. Apa yang senilai? Talabul ilmi. Maka sedekah untuk mencetak kitab, nah ini adalah sedekah yang paling afdal pahalanya karena menyebarkan ilmu. Dan kita sudah sering menyampaikan ad-dinu qaimun bis-sinani wal bayan. Agama tegak dengan senjata dan ilmu. Nah, kalau sekarang tidak ada senjata alias tidak ada perang, nah, berarti kita ganti dengan bayan, dengan ilmu. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan sedekah paling afdal sedekah linashril ilm, untuk menyebarkan ilmu. Ini fatwa muncul gara-gara ini tadi, ad-dinu qaimun bis-sinan wal bayan. Maka di tempat yang ada jihad, alokasikan untuk jihad. Di tempat yang tidak ada jihad, alokasikan untuk ilmu, nasrul ilm, termasuk membangun pesantren dan sebagainya. Berikutnya 1308, wa an Anas radhiyallahu anhu anna, bahwasanya fatan, seorang pemuda, min Aslam, dari suku Aslam, ini nama. Qala, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku ingin al-ghazwa, berperang, walaysa, dan tidak ada ma'i, bersamaku, ma atajahazu, apa yang saya bersiap-siap bihi, dengannya, alias saya miskin. Qala, beliau bersabda, iti fulanan, datanglah kepada si fulan, fa innahu, karena sesungguhnya dia, qad kana, sungguh adalah dia, tajahaza, siap-siap, famarido, lalu dia sakit. Artinya apa? Nabi minta supaya dia itu memberitahu bahwa saya pengen jihad tapi nggak ada bekal. Alah, Anda itu punya bekal tapi nggak jadi berangkat, bisa nggak bekalnya diberikan kepada saya? Fa'atahu, lalu dia mendatanginya, lalu dia mengatakan, inna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'uka, membacakan padamu assalam, wa yaqulu, dan mengatakan, a'tini, berikan kepadaku, alladzi tajahhazta bi, engkau sudah siap-siap dengannya. Qala, dia mengatakan, yaitu kepada istrinya, ya fulanah, wahai fulanah, a'tihi, berikanlah kepada orang ini, alladzi, barang yang, kuntu, adalah aku, tajahhaztu bihi, aku sudah bersiap-siap dengannya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kalau kita sudah meniatkan sesuatu, paling bagusnya jangan dibatalkan. Sebenarnya dibatalkan juga tidak dosa, tapi lebih bagusnya tidak dibatalkan. Anda sudah siapkan duit untuk wakaf pesantren, kemudian ada keinginan yang lain, udahlah saya batalkan saja. Jangan. Sudah berniat, lanjut. Karena itu, supaya manusia tidak sering membatalkan niat yang baik-baik, segera dilakukan. Makanya para ulama mengatakan, la yatimul khair, tidak sempurna kebaikan itu, illa, kecuali, bita'jilihi, dengan disegerakan. Karena enggak disegerakan, kadang-kadang setan membisikkan, akhirnya batal. Setan membisikkan, batal. Setan membisikkan, batal. Wa tasghirihi, dan mengecilkannya. Jangan menganggap amal kita besar, karena kalau kita menganggap amal kita besar, berarti kita bangga dengan amal kita, menjadi nilainya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakjili, dengan disegerakan, supaya tidak diganggu setan. Dikecilkan, supaya kita tidak merasa bangga dengan amal kita. Kurang satu lagi apa? Wa taktimihi, dan disembunyikan, tidak usah dicerita-ceritakan.
Oh, saya punya wakaf di sana, itu ada pesantren itu saya punya andil di sana. Sana pesantren itu saya andil saya sekian juta. Yang sana itu saya andilnya sekian juta. Nggak perlu dicerita-ceritakan. 3 ini supaya amalan kita sempurna. Segerakan, kecilkan, sembunyikan. Nggak usah dicerita-ceritakan. Kecuali dalam rangka menghasung orang untuk melakukan seperti yang kita lakukan. Nah, ya. Kemudian dia pesan kepada suami, kepada istrinya, wala tahbisi, dan janganlah engkau menahan anhu, dari orang ini, syai'an, sedikit pun. Pokoknya semua yang sudah disiapkan tadi semua kasihkan. Fa wallahi, maka demi Allah, la tahbisi, engkau tidak menahan minhu, darinya syai'an, sesuatu, fayubaraka, lalu akan diberkahi laki padamu, fihi, padanya. Jadi kalau kamu sembunyikan nggak bakal berkah. Nah, ini kata suaminya. Istrinya akhirnya ngasih semua total. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah biasanya akan memberikan pasangan orang sesuai dengan kondisi dia. Kamu orang saleh, insya Allah dapat pasangan yang salihah. At-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Sehingga supaya dapat wanita salihah gimana? Jadilah orang yang saleh. Allah akan berikan yang sepadan. Sebagaimana di sini, ya, istrinya salihah, suaminya saleh, sehingga dia berangkat jihad tidak jadi karena ada sebab, istrinya kasihkan semuanya kepada tamu tadi. 1309 wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha, mengutus, ila Bani Lihyan, kepada Bani Lihyan, nama satu kabilah. Faqala, lalu beliau bersabda, liyam ba'ith, hendaklah berangkat, min kulli, dari setiap rajulaini, 2 orang laki-laki, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, wal ajru, sementara pahala, bainahuma, di antara keduanya, alias sama-sama dapat pahala. Kok bisa sama-sama dapat pahala? Karena dari 2 orang yang disuruh berangkat satu, tapi satunya bertugas menggantikan keluarganya yang di rumah. Oke? Nah, jadi misalnya saya berangkat, nah, tetangga saya yang tidak berangkat ngurusi keluarga saya, sehingga sama-sama dapat pahala. Jadi bukan berarti yang penting dari 2 orang berangkat satu maka semuanya dapat pahala, nggak begitu. Kalau nggak ikut andil ya pahalanya apa? Maka andilnya bisa menggantikan keluarganya, bisa juga memberikan pesangon. Yang berangkat si fulan tapi hartanya si fulan yang lain. Yang berangkat saya tapi saya tidak mengeluarkan duit, duitnya dari teman saya, maka pahalanya semuanya dapat dua-duanya. Dan kata-kata ahaduhuma, salah satu saja yang berangkat, ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Fihi annal jihad, ini menunjukkan bahwasanya jihad itu adalah fardu kifayatin. Ketika Nabi mengatakan salah satu saja yang berangkat, nah, berarti fardu kifayah. Seandainya jihad fardu ain, maka Nabi akan mengatakan ayo semuanya berangkat. Tapi di sini beliau mengatakan cukup salah satu dari keduanya. Wa fi riwayatin lahu liyakhruj, hendaklah keluar, min kulli rajulaini, dari setiap 2 orang laki-laki, rajulun, 1 orang. Tsumma qala lil qa'id, kemudian beliau bersabda kepada yang duduk, ayyukum, siapapun dari kalian, wahai orang yang duduk. Duduk maksudnya duduk dari jihad, tidak ikut jihad. Khalafa, menggantikan al-kharij, orang yang keluar, fi ahlihi, dalam keluarganya, wa malihi, dan hartanya, misalnya ternak dan tanaman, menggantikannya bi khairin, dengan baik, kana lahu, adalah baginya, mithlu, semisal, nisfi, separuh, ajril kharij, pahalanya orang yang keluar. Separuh saja berarti lebih besar pahala orang yang keluar. Jadi sama-sama dapat pahala, tapi pahalanya apa? Berbeda. Kok pahalanya berbeda? Karena kaidahnya adalah sudah baku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innalaki minal ajr, kamu mendapatkan pahala ala qadri nasabiki, sesuai kadar lelahmu. Mana lebih lelah, jihad atau berada di rumah? Jihad, sehingga pahalanya lebih besar. Adapun sabda Nabi tadi, faqad ghaza, dia sudah mendapatkan pahala perang, maksudnya sama-sama dapat pahala. Tapi kalau dinilai tetap lebih besar pahalanya orang-orang yang berangkat jihad fisabilillah. Karena ini sudah baku ya, bahwasanya
yang pahalanya lebih besar itu adalah yang paling lelah di dalam dia beramal. Nah, itulah cara memahami hadis-hadis yang tadi yang sudah lewat. Sama apa dia sama dengan sudah berjihad, itu bukan berarti pahalanya 100% sama persis, tidak begitu. Karena kalau begitu nanti pemahaman kita akan menyelisih dalil-dalil yang lain. Terakhir 13:10. Wa anil Bara'i radhiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi rajulun, seorang laki-laki muqanna'un, yang ditutupi kepalanya bil hadid, dengan besi, jadi pakai helm besi. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, uqatil, saya perang, au uslim, atau saya Islam dulu. Faqala, beliau bersabda, aslim, masuk Islam dulu, thumma qatil, kemudian barulah berperang. Fa aslama, lalu dia masuk Islam, thumma qatala faqutil, lalu dia perang lalu terbunuh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, amila, orang ini beramal, qalilan, sedikit, wa ujira, dan dia itu diberi pahala, katsiran, banyak. Hadis muttafaqun alaih, wa hadza lafdzul Bukhari. Yang dimaksud amila qalilan, dia beramal sedikit, maksudnya dari masuk Islam sampai dia mati itu waktunya hanya sebentar. Bukan berarti jihad itu adalah amalun qalil, bukan gitu, salah. Jihad itu amalun katsir, ya, karena berat. Ya. Tapi kenapa disebut qalil? Karena baru saja masuk Islam, kemudian tak lama kemudian mati. Anggaplah jihadnya itu sehari, berarti dia beramalnya cuma sehari. Berarti kan qalil, karena cuma sehari. Dibandingkan dengan yang sudah 100 tahun atau sudah 60 tahun beramal, ya, sudah tua sekarang, sudah usia 60 tahun beramal banyak. Adapun ujra katsiran, dia diberi pahala yang banyak, karena jihad pahalanya tadi sampai 100 tingkatan surga paling atas, sehingga amalnya hanya 1 hari tetapi derajat surganya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena matinya mati syahid. Dan orang ini bisa jadi belum pernah sholat sama sekali. Misalnya perangnya ini pagi hari, dimulai jam 6 misalnya, karena Nabi biasanya perangnya itu habis subuh, ya. Jadi habis subuh, sholat subuh selesai, perang, anggaplah jam 5. Nah, jam 5 dia sudah pakai baju besi, kemudian tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini ingin ikut perang, tapi kata orang-orang harus Islam dulu. Enaknya Islam dulu atau perang dulu? Kata Nabi, Islam dulu, karena kalau perang dulu belum Islam nggak ada pahalanya. Apalagi nanti kalau matinya mati kafir, su'ul khatimah. Maka oleh Nabi disuruh masuk Islam. Begitu masuk Islam, ikut perang, mati. Anggaplah perangnya jam 5, kemudian matinya jam 11. Nah, berarti belum sholat subuh karena Islamnya habis subuh, dan belum sholat duhur karena matinya sebelum duhur. Belum pernah sholat sama sekali, tapi masuk surga. Sehingga untuk teka-teki orang yang belum pernah sholat tapi masuk surga, gimana caranya? Ini jawabannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.